Saya tidak mau mengkritik teman-teman KPU karena tugas KPU sudah berat. Kritik kita terhadap sekolah kader pengawas pemilu adalah ketika teman-teman meninggalkan pemantauan dan masuk dalam penyelenggara terlalu banyak, walaupun memang dibutuhkan atau memang kurang kader pengawasnya. Jadi kritik teman-teman pemantau pemilu, kader kami menghilang karena masuk dalam penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian bagaimana kami meningkatkan itu? Nah, itu persoalan. Ketika teman-teman masuk dalam penyelenggaraan pemilu, tidak masalah. Tapi kader-kader yang misalnya umur-umur 17 tahun, 18 tahun, ini yang sebenarnya saya bicarakan sama Afif dulu pada saat pembentukan sekolah kader pengawas partisipatif. Untuk apa? Pertama adalah yang kita harus perhatikan adalah kebutuhan pemantau pemilu. Pemantau pemilu dengan berkurangnya, mohon maaf, dana dari lembaga-lembaga funding internasional agak kesulitan. Dan juga bagaimana kita melakukan pendidikan terhadap calon-calon pemantau. Oleh sebab itu, sekolah kader pengawas partisipatif adalah jembatan untuk menghidupi dengan sifat kesukarelaan pemantau pemilu. Jadi yang disasar adalah anak-anak atau pemuda-pemudi yang berusia 17 tahun, 16 tahun ke atas, usia SMA ke atas, yang sudah mempunyai hak pilih. Dengan Bawaslu menciptakan atau membuat sekolah kader pengawas partisipatif, maka kader-kader yang dibentuk itu akan menjadi pemantau-pemantau sukarela untuk JPPR, untuk KIP, untuk teman-teman pemantau yang lain. Kalau kita lihat, walaupun ada nanti Netgrid, Netfeed dan kawan-kawan, kalau kita lihat lembaga pemantau pemilu yang mempunyai kader sampai tingkat bawah, yang paling besar hanya dua. Pertama JPPR, kedua KIP. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Afif, bro, ini harus diselesaikan kekurangan pemantau di teman-teman lembaga-lembaga pemantau besar. Biarkan yang jadi backbone-nya adalah Badan Pengawas Pemilu. Untuk apa? Untuk melatih dan kemudian menyalurkannya kepada lembaga pemantau pemilu, agar Mbak Mita itu masih punya jejaring ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Pegunungan ke depan. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh sekolah kader pengawas partisipatif. Tujuan utamanya itu. Dengan itulah maka laporan pemantauan itu akan semakin baik kepada Badan Pengawas Pemilu. Karena setiap selesai pemantauan dalam tahapan akhir pemilu, maka teman-teman memberikan laporan pemantauan. Menjadi bahan sebenarnya dalam juga menilai pemilu kita pada tahun 2024 ini. Oleh sebab itu, saya kira ini perlu kita perbaiki ke depan. Inilah yang diinginkan oleh Badan Pengawas Pemilu di periode kali ini. 2017-2022 untuk pemantauan ada namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. 2022-2027 ada Pusat Pengawasan Partisipatif. Apakah menghidupkan kembali sekolah kader atau menciptakan komunitas pengawas partisipatif? Dulu perempuan misalnya, untuk perempuan tidak ada program yang jelas untuk menghidupkan pengawas perempuan atau pemantauan perempuan yang dilakukan oleh teman-teman perempuan. Sekarang ada program namanya Perempuan Berdaya Mengawasi. Kita hidupkan lebih jelas, lebih terang, sehingga tidak kemudian disembunyikan di program A dan program B. Lebih jelas, oke, perempuan harus punya akselerasi. Itulah prinsip dari afirmatif yang diberikan guidance-nya oleh teman-teman perempuan. Ada Mbak Mita dan Mbak Opi pasti baca, pasti afirmatif itu seperti itu. Harus ada program khusus untuk perempuan. Oleh sebab itu, kami mendorong Teh Loli untuk kemudian meningkatkan kembali perempuan berdaya mengawasi. Nah, ini proses-proses yang
kita hidupkan pada saat ini. Saya kira ke depan kita pasti punya pemahaman yang sama dan perspektif yang sama dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Saya tidak mau mengkritik teman-teman KPU karena tugas KPU sudah berat. Teman-teman, kita ini adalah negara kepulauan demokratis terbesar di dunia. Oleh sebab itu, untuk 75 hari kampanye dan beberapa hari, 1 bulan, 2 bulan untuk pengadaan dan distribusi logistik itu akan sangat berat. Ini yang kami sadari pada saat pembentukan PKPU tentang kampanye. Indonesia negara kepulauan. Teman-teman harus tahu, pada saat PSU di Sumatera Barat ada 18 TPS, logistik 18 TPS itu tidak diketahui dalam 2 hari, sehari atau 2 hari. Rupanya teman-teman terbawa arus. Akhirnya terjadilah PSS, pemungutan suara susulan. Itulah contoh PSU saja di Sumatera Barat. Bagaimana kita berbicara tentang Maluku Utara, kita berbicara tentang Natuna, Anambas, kita berbicara tentang Tali Abu, kita berbicara tentang Fak-Fak, Kaimana, dan kawan-kawan. Inilah PR kita terbesar ke depan. Saya kira ini juga jadi perhatian teman-teman semua.